Bapak Ibu Guru sekalian. Selamat pagi. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 11 atas nama Jernat Alfa Borok SPD. Oleh karena itu, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, saya meminta salah seorang guru untuk membawakan kita di dalam doa. Baik, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, dan izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa pengasih dan penyayang, Allah yang selalu dan senantiasa melindungi kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena atas penyertaan-Mu sehingga dari pagi hingga pada saat ini Engkau masih menyertai kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi ya Allah kami akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh Pak Alfa. Tuhan Yesus berkati agar Pak Alfa dapat menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan dalam budaya positif ini, dan tolong Pak Alfa ya Tuhan agar dia dapat menyampaikannya dengan baik dan kami juga dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan biarlah ya Tuhan Engkau menyertai seluruh rangkaian acara dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Ini dua harapan kami ya Tuhan. Ampuni kami atas setiap dosa dan pelanggaran kami, baik melalui pikiran, perbuatan, perkataan kami. Karena hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Seri yang sudah membawakan kita di dalam doa. Untuk membuka kegiatan pada hari ini, saya mempersilakan kepada Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Wakasek Kurikulum. Kepada Bapak saya silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam kegiatan budaya positif yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Alfa. Terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan calon guru penggerak ini. Ada beberapa harapan yang memang kami atau kita semua harapkan, di mana guru penggerak ini juga memobilisasi teman-teman Bapak Ibu guru sekalian untuk berkembang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Sesuai materi yang disampaikan nanti itu adalah judulnya adalah terkait dengan budaya positif. Jadi titik poinnya atau poin pentingnya di sini adalah beberapa hal tentang kegiatan positif yang akan kita lakukan pada penyelenggaraan kurikulum merdeka yang alhamdulillah sudah tahun ketiga kita memasuki untuk penyelenggaraan kurikulum merdeka ini. Di kurikulum merdeka ini banyak hal-hal baru Bapak Ibu guru. Jadi kita sangat terbuka dengan beberapa teman dari yang sudah menjadi guru penggerak dan calon guru penggerak yang akan disampaikan materi-materi apa saja. Itu kita selalu terbuka tentang ilmu-ilmu baru. Terkait dengan kurikulum yang terbaru ini Bapak Ibu guru, kita sudah membentuk satu kompel yang dimana nanti itu juga akan menjadi wadah dari guru penggerak dan calon guru penggerak nanti untuk dikembangkan supaya ilmu-ilmu yang didapatkan selama pendidikan calon guru penggerak
itu bisa tersalurkan ke Bapak Ibu guru semuanya. Jadi bukan hanya teknologinya yang dikuasai, tapi penyebaran ilmunya juga dikuasai oleh Bapak Ibu guru juga. Itu adalah salah satu hal positif yang sekolah akan dapatkan dari calon guru penggerak dan guru penggerak. Nah, daripada hal itu juga, karena kegiatan ini positif, saya berharap atau kita semua berharap bahwa tahun-tahun ke depan lagi atau berikut-berikutnya ini ada guru penggerak lagi, bukan hanya Pak Alfa, Pak Markus, dan Ibu Jenny atau Ibu Sherly. Tapi kedepannya kita kalau bisa tahun depan itu ada 5 lagi tambah. Jadi jangan hanya satu angkatan 2 orang gitu. Nah, kalau bisa bertambah, mungkin Ibu Rita bisa, atau Ibu Ina atau Pak Tony juga bisa masuk di calon guru penggerak nanti. Nah, karena manfaatnya banyak sekali ya. Nah. Oke, lanjut lagi. Tidak lupa juga Pak Alfa dan Pak Markus sebagai calon guru penggerak nanti memanfaatkan kombel atau komunitas belajar, kemudian forum kecilnya itu adalah MGMP, karena teman-teman kita juga dari bahasa Inggris, matematika, ekonomi, dan biologi, dan lain-lain, MAPEL itu sudah membentuk MGMP. Nah, sehingga ilmu-ilmu baru itu nanti dari kombel turunlah sampai ke MGMP terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka. Apalagi minggu depan atau bulan depan ini kita sudah melakukan observasi kelas. Nah, itu nanti Bapak Ken juga berpesan bahwa nantinya selain observasi kelas itu akan dilaksanakan observasi akademik bekerjasama dengan Bapak pengawas. Jadi kita harus siap-siap juga di situ untuk menyiapkan materi atau modul ajar dan RPP. Nah, terkait dengan materi yang akan disampaikan Pak Alfa sebagai calon guru penggerak nanti, budaya positif ini nanti akan apa yang kita akan dapatkan itu nanti setelah disampaikan pasti banyak sekali yang akan kita dapatkan terkait dengan budaya-budaya di dalam kelas atau pendidikan selama kurikulum merdeka itu seperti apa sih perbedaannya. Pasti ada perbedaan dari kurikulum 2013 sampai di kurikulum merdeka saat ini. Nah, untuk itu kami dari pihak sekolah juga sangat mendukung kegiatan calon guru penggerak. Kita juga bukan hanya mendukung secara mental saja, tapi kita juga persiapkan beberapa tempat. Memang kalau untuk kegiatan seperti ini, salah satunya adalah fasilitas, kita selalu fasilitasi. Kemudian Bapak Ibu guru juga sudah sangat antusias untuk menerima materi-materi apa sih yang terbaru terkait dengan calon guru penggerak ini. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Alfa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Samsul yang sudah membuka kegiatannya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya silakan Pak Alfa untuk membawakan materinya. Oke, jadi baik, selamat pagi menjelang siang. Jadi yang pertama juga sangat terima kasih kepada pihak sekolah, terkhususnya Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Sam selaku wakil kurikulum, dan juga teman-teman guru yang sudah meluangkan waktu bersama dengan saya dalam mengikuti kegiatan ini. Dan sedikit berbagi bahwa kami di sini ada 2 orang, Bapak Adi sama dengan saya, sudah mengikuti kurang lebih sudah berjalan 2 bulan, dan kami sudah sampai untuk penyelesaian ini tahap akhir untuk penyelesaian di modul 1.4, dan kurang lebih minggu depan kita akan masuk di
modul baru yaitu 2.1. Dan ini merupakan bagian dari kegiatan kami, yaitu aksi nyata kami yang kami berdua akan mengupload kegiatan ini di YouTube, dan juga hasil karya kami yaitu ini PowerPoint maupun Canva itu kami diminta untuk memuatnya di aksi nyata yang ada di PMS. Jadi nanti kami bisa berbagi ke Bapak Ibu guru supaya memberikan komentar maupun memberikan tanggapan tentang kegiatan kami. Dan terima kasih juga untuk semua yang ada di sini yang sudah mendukung. Oke, jadi baik. Salam kenal untuk kita semua. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi mungkin sudah tahu bahwa saya di sini masuk di sini tahun lalu, dan puji Tuhan dengan berjalannya waktu saya lolos di angkatan 11, dan dari sekolah juga memberikan dukungan, dan teman-teman juga memberikan dukungan kepada saya dan kami dan Bapak Adi, dan kami telah menyelesaikan kurang lebih 2 modul ini bisa berjalan dengan baik. Dan pada bagian ini yaitu modul 1.4 ini di aksi nyata, ketika akan upload kita akan berbicara atau saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Oke, yang pertama mengenai dengan dasar pemikiran. Jadi kita harus ketahui bahwa seorang yang boleh bilang sangat dikenal dalam dunia pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara, filosofi dia yang benar-benar kalau kita belajar di guru penggerak itu yang benar-benar ditanamkan. Itu yang benar-benar ditanamkan kepada kita supaya kita bisa berbagi kepada teman-teman, kepada rekan-rekan semua tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan yang diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, dan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kita melihat bahwa filosofi yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara kepada kita yaitu pendidikan diartikan sebagai tuntunan. Berarti kita sebagai guru kita mampu untuk menuntun atau kita mampu untuk berbagi dengan siswa dengan baik dan benar. Dan yang kedua, kita berbicara tentang nilai dan peran yang dimiliki oleh seorang guru. Jadi kita sebagai guru, kita juga harus sadar bahwa kita punya peran sebagai apa dan kita punya nilai sebagai apa. Mungkin kalau itu kita semua sudah tahu di sini ya sebagai guru seperti apa, dan punya nilai yang positif yang harus dibagi kepada setiap siswa. Yang berikut mengenai dengan visi pribadi seorang guru. Sebagai guru, mungkin ini juga sudah ditanamkan waktu kita kuliah juga, yang kuliah pendidikan sudah ditanamkan bahwa kalau menjadi seorang guru harus mempunyai visi yang mantap, artinya visi yang jelas, supaya ketika sebuah tantangan datang sesuai dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, kita sebagai guru mampu untuk bisa menghadapinya. Itu 3 bagian dari dasar pemikiran yang ada. Yang berikut tentang budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan kita di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai guru harus mempunyai sebuah nilai, itu nilai positif yang tujuannya untuk berpihak pada murid supaya apa yang telah ditanamkan atau apa yang ingin dicita-citakan oleh siswa itu semua bisa tercapai dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, konsep dari budaya positif itu kurang lebih ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang berikut kebutuhan dasar manusia, yang berikut lagi
motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang berikut keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dari ketujuh ini yang kita akan belajar di sini dan kita akan membahas, mulai dari paradigma sampai dengan segitiga restitusi. Oke, yang pertama dengan perubahan paradigma belajar. Tentang paradigma belajar. Jadi jika budaya positif di sekolah dapat diartikan sebagai kebiasaan yang baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Dalam artinya budaya positif itu sebenarnya juga bukan hanya dikeluarkan oleh seorang guru, tapi ketika kita mengikuti kegiatan guru penggerak, diminta juga lingkungan itu juga mendukung. Lingkungan dalam artinya lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Budaya positif yang ditanamkan ya, saya ambil contoh kecil ya, kalau memang mengajar jam 7.30, ada mengajar siang, di waktu siang di jam terakhir, jam 6 sampai jam ke-8 ya, memang harus tetap masuk kelas, bukannya semangatnya pagi, tapi ketika siang semangatnya hilang. Berarti itu kita tidak tanamkan budaya positif. Itu contoh hal kecil kepada siswa. Karena siswa ini, karena kita di sini sebagai sebuah contoh yang dilihat oleh seorang siswa, karena itu akan mempengaruhi dia. Kemarin ketika kita mengikuti kegiatan itu, di kurang lebih kegiatan kedua itu ada seorang guru, dia bilang bahwa dia temukan di depan sekolah bahwa ternyata selama dia mengajar di situ, bahkan sebagai sama rekan-rekan guru yang mengajar di situ, dia membuat sebuah perbandingan. Di akhir semester itu ternyata dia kasih wali kelas itu yang mengikuti. Dia memberikan sebuah refleksi selama 1 semester kepada guru-guru yang mengajar di dia punya kelas. Ada guru yang cuma masuk seperti begini, ada guru yang cuma masuk ini, dan ada guru. Jadi dari situ dia merefleksi. Jadi dia punya poin terakhir, dia punya saran dan masukan itu agar supaya semua yang didapat oleh mereka itu belum perlu dari semua guru memberikan kepada mereka itu semua itu sama dalam artinya semangatnya sama, memberikan materinya juga penuh dengan gairah walaupun jam pagi, walaupun apalagi jam siang. Jadi dia memberikan, tapi itu merupakan kayaknya masukan yang sangat bagus kalau artinya siswa bisa merefleksi tentang perjalanan dia selama 1 semester ini seperti apa. Oke, dan yang di sini juga kita akan berbicara dengan adanya sebuah proses atau strategi pendisiplinan bagi setiap warga sekolah, yaitu guru adalah pamong, sehingga harus dimulai dari setiap guru untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Seperti tadi siang saya bilang bahwa guru sebagai sebuah contoh yang baik untuk warga sekolah, terus terutama untuk siswa, karena itu akan berdampak sangat baik kepada manusia, kepada siswa kalau kita memberikan contoh atau teladan yang baik. Oke, ini contoh bahwa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuhan dan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah dan melihat atau memelihara tanaman yang ada dan memberi pupuk air, serta juga membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu kehidupan padi. Jadi kita sebagai guru, dia Ki Hajar Dewantara memberikan sebuah perumpamaan kita seperti seorang petani yang merawat sebuah tanaman, yaitu padi. Jadi kita hanya bisa menumbuhkan dia. Jikalau dia mengalami jalan yang sesat, kita membawa dia kepada arah yang benar. Jikalau dia mengalami suatu masalah, kita sebagai guru harus mendampingi juga dia. Kita juga sebagai orang tua harus bisa melindungi dia dengan baik. Itu maksud dari Ki Hajar Dewantara seperti begitu. Artinya kita memperbaiki dia, karena kita berada dalam yang namanya lembaga pendidikan. Nama saya sudah lembaga pendidikan, berarti kita
mendidik dia menjadi yang benar. Dari yang tidak benar dia menjadi yang benar, atau dia menjadi tumbuh yang subur seperti seorang ini petani menjaga atau merawat sebuah padi. Oke, yang kedua mengenai dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi dalam artinya, kemarin juga ini kalau di kelompok saya ada bahan diskusi juga, mereka bilang ya kalau setiap guru sudah punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau masuk jam mengajar ya sesuai jam, kalau membantu siswa ya harus tahu juga guru itu seperti apa dan siswa seperti apa, dan juga kalau punya kerja-kerja tambahan di sekolah sebagai waka maupun sebagai bendahara maupun sebagai yang lain harus tahu di tanggung jawabnya seperti apa, kerjanya seperti apa. Itu yang salah satu disiplin positif yang jangan, artinya kita sebagai guru sudah diberikan sesuatu tapi kita kerjanya harus disuruh dulu, kan tidak seperti begitu. Kan siswa melihat itu sebagai contoh yang tidak baik, tapi kita harus melangkah duluan supaya ketika dilihat menjadi itu menjadi tindakan yang sangat baik. Yang berikut mengenai dengan nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kewajiban atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ini tidak perlu dibahas lagi karena kita sudah tahu bahwa nilai-nilai yang berada dalam profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Oke, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini kata seorang ahli yaitu Stephen F. Covey. Dia mengatakan bahwa bila kita membuat kemajuan perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara untuk kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita sebagai guru, kita harus bisa mengubah atau kita diminta atau kita dituntut untuk bisa mengubah sesuatu, artinya mengubah sesuatu kelakuan yang dinilai negatif menjadi positif. Misalnya saya ambil contoh kedapatan ketika kita datang sekolah. Kita sudah tahu bahwa waktunya jam berapa, kita masuk kelas jam berapa. Ini salah satu contoh hal kecil yang ada pada bagian ini. Oke. Next, ini respon dan versi kontrol. Stimulus respon dan teori kontrol. Di situ kurang lebih ada beberapa bagian dari realitas atau kebutuhan kita sama, terus teori kontrol realitas atau kita berbeda atau kebutuhan kita berbeda. Yang berikut, yang bagian akhir itu model berpikir menang atau kalah. Yang berikut lagi teori kontrol itu menang berpikir atau menang-menang. Dari sini respon dan versi kontrol itu memang sangat berbeda dia punya teorinya. Jadi stimulus kontrol dan teori kontrol. Di situ dia menekankan bahwa bagaimana coba untuk kita bisa menjadi seorang pendidik yang kita bisa mengontrol sebuah pembelajaran maupun sebuah lingkungan itu bisa bersifat baik untuk menunjang sebuah pendidikan yang ada. Nanti di sini ada yang punya penjelasan. Oke. Coba kita berpikir, ini coba praktikan. Ini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sekarang tugas B, rekan Anda adalah mencoba untuk segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghati, mengintimidasi, memarahi, menggoda,
menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi di sini hal ini bahwa kita bisa mengambil sebuah contoh atau sebuah perhatikan bahwa di dalam lingkungan atau di dalam budaya positif yang kita ajarkan di dalam lingkungan sekolah, memang ada beberapa macam tantangan yang kita hadapi. Tapi kita sebagai guru, kita diminta untuk selalu untuk bersikap baik dan tenang ketika menghadapi situasi yang ada di dalam kelas maupun ada di luar kelas dan ada di lingkungan kelas. Bahkan kita dengan kita juga diminta untuk kita sebagai guru, artinya kita memberikan sebuah contoh yang baik. Dalam artinya kita selalu, kalau orang bahasa Kupang bilang, saling baku dukung dalam artinya saling berbagi dalam berbagai macam materi maupun pelajaran. Oke, saya yang bersatu saja, kita next lagi. Oke, ini teori kontrol. Teori kontrol seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Conset, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna sebuah kontrol. Jadi kita di sini seorang guru diminta untuk kita menjadi seorang pengontrol yang sangat benar dan sangat baik. Dalam artinya penguasaan diri itu penting supaya budaya positif itu bisa ditanamkan. Kalau penguasaan diri, walaupun di rumah kita sering emosi dengan anak, tapi ingat di sekolah itu berbeda cerita. Karena di sekolah semua lingkungan, semua mata melihat. Jadi kita sebagai guru bisa mengontrol sikap dan pikiran kita, karena kalau sikap dan pikiran kita dikontrol dengan baik, maka kita akan bisa mengajar dengan benar, atau kita akan memberikan materi, siswa tersebut akan bisa menangkap dan bisa menangkapi dengan baik. Oke, ini adalah sebuah ilusi guru mengontrol seorang murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dalam artinya, memang murid senang kalau dia dikontrol, tapi terkadang kita menemukan sebuah permasalahan yang murid itu terlalu tidak suka terlalu dikontrol, tidak suka diatur-atur terlalu besar atau terlalu kuat. Karena kadang-kadang itu membuat dia stres juga, karena dia sudah stres di rumah, pulang dari sini makan apa, sudah pulang kalau makan juga sudah ditarik air, dicari kayu api. Jadi sebenarnya tempat yang sangat nyaman bagi dia itu adalah sekolah atau ruang pendidikan. Karena di ruang pendidikan, di tempat pendidikan itu dia bisa mengeluarkan segala guru sebagai orang tua, dia bisa mengeluarkan segala permasalahan, keluh kesahnya dia. Terus kita di situ sebagai penonton dan kita bisa memberikan saran kepada dia. Jangan dia di sini sudah tidak bisa lagi, karena ini kita marah lagi karena sampai kita bentak-bentak, atau yang bahkan sampai ada yang kita sampai, kalau zaman saya dulu ada sampai cita kepala. Kalau zaman sekarang yang tidak boleh seperti begitu, berbeda dengan sekarang zaman yang ada. Oke, ini merupakan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di sini penguatan positif atau bujukan atau rayuan seperti begitu. Dalam artinya bahwa sebuah perilaku yang dilakukan oleh seorang siswa di dalam kelas maupun di dalam luar kelas
itu salah maupun benar. Kalau kita melihat itu adalah sebuah salah, kita jangan ambil sebuah posisi kontrol yang kita harus memarahi dia dengan tingkat yang sangat tinggi. Tapi perlu kita memanggil dia dengan baik, kita menanyakan kenapa harus seperti begitu. Di situ kita akan bisa melihat siswa itu dia akan mengeluarkan semuanya, dia akan menceritakan kira-kira seperti ini Pak, seperti ini Bu, seperti itu. Jadi makanya bukan kita memanjakan murid ya itu salah. Kalau artinya budaya positif itu bukan kita memanjakan murid ya kita tidak boleh. Ini juga tidak. Tapi kita membawa dia dengan cara yang penuh, kalau agama Kristen dengan cara yang penuh kasih, supaya dia bisa dituntun ke arah yang lebih baik dan lebih benar. Oke, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oke, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi siswa itu tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa karena itu bersifat sementara saja. Karena itu bersifat sementara. Dia akan ikuti, tapi kita yakin dan percaya bahwa tidak akan ditanamkan di dalam dia kepala bahwa itu merupakan perilaku yang sangat baik kalau dia merasa bahwa itu dipaksa. Jadi dalam artinya kalau ada sebuah masalah di dalam kelas seperti tidak mengerjakan tugas, tidak bisa menyelesaikan sebuah soal atau sebuah pekerjaan begitu, kita harap seorang guru memiliki poin yaitu disiplin positif supaya bisa memberikan sebuah bujukan, memberikan sebuah nasihat yang benar. Kalau kita memberikan sebuah kata-kata yang baik dan benar atau membujuk dia untuk melakukan segala tanggung jawab dia, maka saya yakin dan percaya bahwa itu akan ditanamkan kepada diri. Karena di sini saya mendapatkan bukan sebuah masalah ya, sebuah hal baru bahwa di sini saya melihat bahwa berbagai kali berbicara tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya cuma bilang begini, tanggung jawab kalian ini bukan untuk saya mata pelajaran informatika maupun kimia, tapi saya bilang saya tidak akan marah, tapi saya memberikan pesan bahwa tanggung jawab kalian adalah seorang siswa murid yang berada di suatu lembaga. Berarti tanggung jawab kalian ialah datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan tugas di sekolah dengan tepat waktu. Karena kalau kalian melakukan hal-hal kecil itu dengan tepat waktu, berarti kalian sudah bisa menumbuhkan sebuah rasa tanggung jawab atau bisa mengontrol diri kalian menjadi siswa yang rajin dan siswa yang benar. Karena ketika kalian bisa mengatur waktu kalian dari kelas 10 sampai kelas 12 dengan memanage waktu yang baik, ketika ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, dan membuat hal-hal yang positif dengan tepat waktu, maka ketika kalian berada di luar sana atau di tempat yang baru, kalian bisa mengontrol diri kalian menjadi sebuah orang yang baik dan benar. Artinya bisa tahu bahwa waktu SMA itu saya sudah belajar tentang ini. Jadi saya bisa memanage waktu saya ketika saya jauh dari orang tua, saya harus kuliah bagaimana, menyelesaikan tugas bagaimana, dan menyelesaikan pekerjaan yang lain seperti apa. Karena dia sudah ditanamkan budaya yang positif waktu sekolah seperti begitu. Jadi dia tahu mengontrol dia punya diri, tahu berbagi waktu antara kegiatan yang seharusnya sebagai dia tanggung jawab dan kegiatan yang seharusnya bukan dia tanggung jawab situ. Tapi dia hanya ingin hura-hura karena dia tahu poin pentingnya di mana. Seperti itu. Oke, ini
Jadi ini merupakan tabel di mana kita bisa mengetahui bahwa peduli, rajin, integritas dan rasa hormat, terus ada keberanian, kebahagiaan maupun tanggung jawab dan komitmen, karakter, itu baik hati dan bijaksana. Ini dia punya tabel-tabel kontrolnya yang ada di ini. Oke. Ya, nilai kebajikan universal. Jadi ini tabel kontrol untuk nilai kebajikan universal. Itu ada 4 kolom, dari peduli hingga tabel bagian bawah itu gotong royong, dan dari rajin tabel bawah itu rendah hati, integritas, dan tabel bawah itu keteguhan hati, rasa hormat, tabel bawah itu pengertian. Jadi misalkan rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya diri, lurus hati, ketegasan, dan keterahian itu pengertian. Kalau kita punya nilai rasa tanggung jawab, berarti kita punya rasa hormat, berarti kita punya nilai yang ada di bagian bawah, tanggung jawab maupun sampai di pengertian. Kalau kita mempunyai nilai peduli, berarti mulai dari bagian atas sampai di titik yang rasa dan gotong royong kita harus mempunyai nilai seperti begitu, atau nilai kebajikan universal. Dan nilai rajin seperti yang ada di tabel kedua sampai di rendah hati. Oke, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kita bahas di sini, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan diri. Kalau kita diterapkan di lingkungan sekolah, 5 penguasaan diri itu artinya kasih sayang dan rasa diterima itu dia menerima kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan sekolah. Karena saya yakin bahwa pasti di luar sana banyak tempat-tempat yang dia tidak diterima. Dan banyak teman yang membuat dia artinya dia dikecilkan. Dan yang kedua, kebebasan. Di sini juga didatang dia mendapatkan kebebasan. Kebebasan yang mempunyai nilai yang berarti. Terus yang berikut kesenangan. Kesenangan artinya bukan yang hura-hura apa, tapi memberikan kesenangan dia untuk belajar maupun yang lain. Yang berikut mempunyai penguasaan. Jadi penguasaan dalam berbagai macam materi maupun berbagai macam pelajaran. Oke. Jadi ini adalah contoh kasus. Jadi Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih memilih berdiam diri atau mengembarakan di buku pelajaran. Itu pasti kita alami semua. Pada saat guru matematikanya Pak Sena menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Serta tiba-tiba ia menjadi gagap dan pada saatnya berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva agar tergagap dan malunya luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dalam kasus ini apa yang dibutuhkan sebenarnya oleh Iva? Oke. Saya memberikan sedikit gambaran, tapi sebelum saya memberikan gambaran dari apa yang ada contoh kasus ini, mungkin saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru memberikan sedikit penjelasan kasus dalam kasus ini, apa yang dibutuhkan oleh Iva sebenarnya. Karena artinya di dalam mata pelajaran tersebut kita melihat kasus yang ada bahwa dia sudah merasa malu tapi masih diminta untuk maju ke depan, terus maju ke depannya dikasih hukuman. Dalam kasus ini kira-kira apa yang Iva butuhkan sebenarnya? Oke, mungkin. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya dalam kasus ini, Iva lebih tepatnya membutuhkan arahan dengan bimbingan yang tepat. Bukan sebaliknya kalau sebagai guru membiarkan teman-teman menertawakan atau katong juga mendukung katong Iva punya teman-teman untuk membuli Iva. Jadi menurut saya yang perlu katong sebagai seorang guru lakukan, katong memberikan sebuah arahan dan
tuntunan yang lebih tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu buat memberikan tepuk tangan buat Ibu sudah memberikan tanggapannya dalam kasus ini. Jadi baik, jadi dalam masalah ini kita memang sebagai guru dikontrol, diminta untuk kita posisi kita yaitu sebagai yang disebut yang sebagai manajer. Manajer dalam artinya dia tidak bisa melihat semua hal itu lu salah ya salah, lu benar-benar. Tapi manajer itu dia melihat posisinya itu sama rata dalam artinya posisi manajer di sini kita mengambil posisi kontrol kita sebagai manajer dalam artinya kita jangan langsung atau memberikan atau menyuruh seorang siswa yang melakukan seperti Iva ini langsung maju di depan, sudah diketahui oleh siswa lain, oleh teman-teman dia, kita minta dia maju ke depan, terus kita memberikan dia hukuman. Sebenarnya itu posisi seorang guru yang salah. Kalau posisi seorang manajer, dia akan tidak melakukan itu. Tapi posisi seorang manajer, dia akan menjadi penengah yang dalam artinya walaupun apa yang sudah dia jawab maupun itu yang salah maupun benar, sebagai guru kita mampu untuk memberikan apresiasi yang baik. Karena itu bagian dari sebuah niat dia, walaupun dia tergagap, tapi dia berusaha untuk bisa menyampaikan seperti itu. Dari posisi kontrol mungkin yang saya bisa dapat perbaiki, kita posisi kontrol yang kita ambil sini, posisi kontrol untuk sebagai manajer seperti itu. Oke. Motivasi yang keempat, motivasi perilaku manusia. Jadi yang kita ketahui bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu dia negosen dalam bukunya tentang Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang berikut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Mereka sebenarnya tidak mau tahu, tapi mereka mau menghindari untuk mencari atau untuk mencari sebuah menghindari supaya tidak mendapatkan sebuah hukuman. Yang berikut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang berikut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu 3 perilaku motivasi manusia. Oke. Di sini penghargaan versi hukuman. Kita akan belajar penghargaan versi hukuman. Ini di bagian siswanya. Mungkin materi ini bisa sangat pas. Ini akan siswa di sini. Penghargaan versi hukuman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Itu adalah sebuah penghargaan. Terus jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang berikut, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Itu tentang penghargaan. Yang berikut, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan, dalam artinya hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Itu oke. Yang berikut, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang diinginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak akan berhasil. Oke.
penghargaan mengurangi ketepatan. Ini dalam riset. Riset 1 ini mengatakan bahwa dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah mereka tersebut sama atau berbeda. Gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Itu riset yang pertama. Terus riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata tertentu, kemudian mereka diminta untuk mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diinginkan tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberikan saja bila jawaban mereka diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasil, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahukan jawabannya saja. Ini kita melihat bahwa ini sebuah riset tentang penghargaan. Ini contoh-contoh hal kecil yang biasa kita lakukan. Sebenarnya itu penghargaan yang mengurangi rasa ketepatan yang sering kita temui seperti ini. Oke. Penghargaan menurunkan sebuah kualitas. Dari pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang lain dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi kalau kita melihat dalam situasi lingkungan kita, sekolah kita, rata-rata kalau anak-anak, kalau kita memberikan penghargaan dalam bentuk yang tadi sudah lihat, dalam bentuk permen, dalam bentuk uang maupun yang hadiah maupun yang lain, dia hanya mungkin jawaban yang dia sampaikan itu mungkin benar juga, tapi kadang-kadang juga tidak terlalu tepat pada sasaran. Bahkan anak-anak yang lain yang kita tidak memberikan penghargaan, dan kita melihat bahwa jawaban mereka saja biasa-biasa saja, tapi yakin dan percaya bahwa dari biasa-biasa saja itu jawaban mereka itu saja itu bisa menjadi suatu tolak ukur atau perilaku yang sangat baik yang bisa diterapkan dalam lingkungan belajar seperti itu. Oke. Penghargaan menurunkan kualitas. Apakah konteks ini berlaku juga untuk dalam hal kompetisi? Sedangkan dalam kompetisi pasti ada penghargaan. Dalam sebuah kompetisi sudah pasti menghasilkan atau mencari kualitas terbaik sebagai juara atau yang lebih baik, dan pastinya ada harga dari sebuah pencapaian kualitas terbaik. Oke. Makanya di dalam Merdeka itu tidak ada yang bilang ranking 1, peringkat 1 itu mungkin tidak diumumkan kok dalam kurikulum Merdeka. Mungkin seperti begitu kok dalam kurikulum Merdeka tidak diterapkan peringkat kelas, tidak. Karena itu memang penghargaan mementingkan kreativitas. Kalau orang seperti di dalam kelas, kalau dia terus menempatkan peringkat, saya yakin bahwa dia ada membuat perbandingan. Karena waktu zaman saya membuat perbandingan. Saya di dalam sekolah, saya merasa bahwa saya tidak bisa apa, tapi kaget saya peringkat 2 umum ujian waktu itu. Dan malahan anak-anak yang angkatan saya yang kuliahnya putus, tapi ketika saya melihat bahwa sekarang mereka punya mobil truk itu parkir di rumah itu sangat banyak, punya rumah yang sangat besar, berarti nilai kredit poin yang ada di sekolah tentang sebuah penghargaan itu tidak pasti atau tidak menjamin seorang menjadi sukses. Malahan yang bisa menjadi orang sukses adalah sebuah motivasi yang sangat baik yang diberikan kepada mahasiswa. Karena siswa itu sebenarnya
dia mau ingin berubah. Tapi ketika kita langsung bilang gara-gara apa kamu ini tidak dapat berikan, masa bisa apa? Itu memberikan dia langsung rasa down, rasa jatuh. Sehingga hal-hal begitu kita sebagai guru itu yang harus dihindari, atau yang harus kita tidak diberikan kepada siswa. Oke, kita next. Oke, penghargaan menghukum. Ada penghargaan juga yang menghukum mereka tidak dapat mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kalau dulu kan, kalau kita mau ranking kan, kalau ranking yang paling di belakang kan pasti sisa-sisa tersebut paling dulu di bagian belakang, tidak mau duduk di depan. Jadi anak yang ranking 1 itu yang bagaimana duduk di depan. Jadi itu yang membuat jarak atau membuat pisah di dalam sebuah kelas. Jadi sebenarnya mereka itu dibagi, artinya disamaratakanlah cara duduknya mereka supaya tidak ada rasa perbandingan. Mereka paling peringkat 1, jadi mereka duduk yang paling depan. Nah, tidak seperti begitu. Oke, kita lanjut. Oke, motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai sebuah keterampilan baru. Kesadaran akan membuatnya mampu. Dia sudah mendapatkan membaca sesuatu, sesungguhnya sudah merupakan bagi sebuah dari penghargaan. Jadi itu kalau motivasi dari diri itu artinya kita membuat hal-hal kecil seperti begini. Jangan membuat sebuah penghargaan itu dalam bentuk barang yang kita kasih. Tapi kita membuat seperti ini, dia ambil contoh bahwa menggabungkan huruf demi kata. Kalau anak tersebut bisa baca, saya yakin bahwa ketika dia sudah bisa baca, akan timbul sebuah rasa penghargaan yang tinggi kepada dirinya sendiri atau yang keluar dari dirinya sendiri, sehingga dia itu merasa senang dan happy. Oke, sejatinya ketika seorang mendapatkan suatu pengetahuan atau usaha dari dalam dirinya merupakan sebuah pencapaian kepuasan tertinggi yang harganya tak ternilai. Dia mendapatkan nilai 80, tapi itu dari hasil kerja keras, dari hasil kerjanya sendiri, mandiri, tidak menyontek. Saya yakin dan percaya walau 80 tapi sudah bisa memberikan dia motivasi yang bekerja secara mandiri. Dalam artinya dia mempunyai nilai rasa tanggung jawab pribadi yang sangat tinggi daripada mendapatkan 100 tapi hasilnya tidak jujur atau tidak benar. Itu sangat berbeda. Oke. Hukum versus konsekuensi. Di dalam hukuman adalah suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan yang dilakukan dalam bentuk negatif. Itu hukuman. Hukuman bersifat terencana dan tiba-tiba, bersifat suatu arah. Hukuman berupa fisik, speaking, maupun berupa sakit hati yang berkepanjangan. Kalau dalam konsekuensi, kita melihat bahwa akibat dari tindakan atau perbuatan yang terjadi dapat merujuk pada pilihan tanggung jawab atau perbuatannya. Dan juga konsekuensi bersifat sudah terencana dan sudah disepakati oleh murid, guru dan guru tidak merasa nyaman dalam waktu pendek. Dalam artinya konsekuensi itu berbeda dengan sebuah hukuman. Konsekuensi yang didapatkan dia mengikuti sebuah aturan-aturan yang telah disepakati oleh sebuah lembaga pendidikan, baik guru maupun murid dan orang tua. Sedangkan hukuman ini kita memberikan ketika atau secara mendadak. Ternyata siswa terlambat harus dihukum hormat atau harus dihukum jemur panas. Kalau siswa itu bisa pingsan kan itu tidak baik juga, toh? Atau siswa buat salah kita suruh berdiri satu kaki, kalian dia pingsan. Itu sudah salah, tidak bisa memotivasi seorang siswa. Maka itu salah dalam dunia pendidikan kalau di era sekarang. Mungkin dulu ya, tapi sekarang karena zaman sudah berbeda, jadi yang model-model seperti itu harus ditinggalkan. Jadi memberikan sebuah
arahan atau sebuah konsekuensi itu yang jelas, agar supaya bisa menjadi sebuah motivasi, agar supaya dia itu tidak akan mengulangi lagi. Oke, ini restitusi atau posisi kontrol seorang guru. Di situ kita melihat bahwa motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Yang berikut yang di bawah itu ada identitas gagal atau perilaku kontrol negatif, pembuku, membuat orang merasa bersalah. Terus identitas berhasil dan sukses, perilaku kontrol positif dan kontrol diri, teman, pemantau sebagai manajer yang tadi saya bilang. Terus guru yang di bawah itu guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu berada pada identitas seorang guru yang sangat gagal. Kalau dia berada pada identitas ini berarti seorang guru yang gagal. Kita langsung menghardik sesuatu yang siswa langsung buat, langsung kita menghardik dia. Kita bilang ini salah lu seperti ini, lu begini, kau ini. Kita ngomong kau saja rasa kasar saja itu. Kita mencerminkan seorang guru yang sebuah identitas yang gagal. Membuat bersalah itu menceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Yang berikut tentang identitas berhasil atau sukses, itu sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, menghitung atau mengukur dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke. Next, keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas kita diwajibkan oleh seorang guru, baik itu keyakinan kelas yang kita buat dalam satu semester maupun dalam setiap pertemuan. Jadi ketika kita masuk mengajar, kita diminta untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas diciptakan untuk bisa membuat sebuah kelas merasa nyaman dan aman. Seperti itu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku dan negara. Seperti begitu. Jadi dalam kelas saya harapkan bahwa sebelum kita memulai KBM, kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Baik itu dia bersifat per semester maupun bersifat setiap kita jam mengajar. Dari situ menurut dosen, satu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Karena kesepakatan kelas, karena itu kesepakatan yang kita buat antara saya dan murid, antara guru dan murid. Tadi saya dalam ini semester, karena saya baru masuk dalam ini minggu dan dari minggu lalu, dari semua mata pelajaran informatika yang tadi saya asuh kelas 4 kelas itu, mereka sebelum kita memulai KBM dari minggu depan itu kita membuat sebuah refleksi diri. Refleksi diri dalam artinya sebuah refleksi terhadap saya seorang guru selama 1 tahun mengajar. Kira-kira mereka buat dalam sebuah catatan kertas harus 1 lembar segala isi unek-unek mereka itu mereka keluarkan. Mereka mau tuh paham seperti ini, atau apa yang pernah saya buat, atau apa yang mereka sudah sukai, atau apa yang selama 1 tahun saya mengajar di sini, kira-kira yang mereka ingat dan tidak akan pernah lupa dalam pelajaran informatika itu apa. Ternyata ada berbagai macam-macam refleksi yang mereka berikan. Dan itu sangat motivasi sangat bagi kita untuk kita bisa merubah diri, atau kita bisa melihat itu sebagai sebuah arah untuk kita bisa mengubah diri menjadi guru yang lebih baik. Karena kita jangan berpikir bahwa kita guru jadi seenak-enaknya kita mau buat itu seperti apa, tidak. Tapi kita saling bisa membuat refleksi yang diberikan oleh murid kepada kita. Oke, yang berikut tentang budaya positif. Budaya positif ini di dalam sini kita melihat bahwa yang pertama itu budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan ada peraturan perubahan. Jadi kita melihat di situ bahwa budaya positif itu kalau dalam bentuk merah itu dia berada dalam sebuah lingkungan, satu lingkungan sekolah, dia berada dalam sebuah satuan lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Jadi budaya positif itu yang dari luar masuk ke dalam. Maka kita harus menciptakan sebuah lingkungan yang benar-benar lingkungan yang positif. Dari situ
Kalau lingkungan sekolah yang sudah bersifat positif, maka kita akan berusaha untuk membuat sebuah keyakinan kelas antara kita seorang guru dan seorang siswa. Maka di situ kita akan melihat sebuah perubahan yang terjadi yang sangat baik antara kita dan guru maupun untuk sekolah kita. Oke, peraturan versi keyakinan. Di sini peraturan kelas. Peraturan kelas itu dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, menggunakan masker, jangan berada dalam kelas atau koridor, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Itu peraturan kelas. Kalau sama ada corona, jangan pakai masker. Kadang-kadang kemarin saya dari semester lalu dan siswa kelas pramu itu saya bilang kamu jangan pakai masker. Selama saya mengajar kamu pakai masker. Kira-kira itu masker kalau secara kimia bisa membuat bibir kamu infeksi. Dan itu sudah pernah terjadi karena dia setiap berbicara kalau tidak diganti dalam waktu berapa 5 jam, karena bakteri itu akan terkumpul di masker itu, maka akan tertanam di bibir, maka bisa membuat yang namanya kanker mulut seperti begitu. Akhirnya sekarang dia sudah saya kurang tahu kalau di jam pelajaran saya dia sudah buka. Saya sudah tahu ini di kelasnya laki-laki itu ini kelas 3E yang sering pakai masker. Ada tuh kelas 3, kelas 12. Ketua kelas. Saya bilang jangan, karena itu untuk kesehatan juga tuh. Itu sudah boleh. Kalau di saya pun jam dia tidak pakai, tapi saya tidak tahu di jam yang lain seperti apa. Yang berikut tentang keyakinan kelas: menghormati orang lain, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, datang sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, menjalankan pikir dengan baik dan saling membantu dan menolong. Ini penerapan yang harus kita lakukan di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Oke, langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, untuk meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Langkah awal untuk yang bisa dilakukan adalah meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Terus membahas keyakinan kelas yang telah ditulis, memilih keyakinan kelas, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif, dan menyepakati kelas dan menyepakati keyakinan kelas. Yang bagian kita itu kita sepakat bersama supaya bisa diterapkan. Oke, yang poin terakhir, poin ke-7 ini mengenai dengan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ada validasi kebutuhan, menstabilisasi identitas, menanyakan keyakinan. Di dalam segitiga restitusi juga kurang lebih ada 6 bagian, yaitu nilai-nilai apa yang telah disepakati, terus yang kamu inginkan menjadi orang seperti apa, terus yang berikut kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini, terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, terus adakah cara yang paling efektif dapat untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dalam segitiga restitusi ini, keenam bagian ini pasti sering kita temukan, baik antara kita dan guru maupun apalagi kita dengan siswa. Seperti itu. Banyak kejadian atau banyak karakter yang kita akan temui dalam sini. Tapi penyelesaiannya kita harus menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu ada 3 poin, validasi kebutuhan. Jikalau dia membuat keonaran, ini sebenarnya dia maunya apa? Kebutuhan dia dalam sekolah ini seperti apa? Terus kita yang berikut menanyakan tentang keyakinan dia. Apa yang lu ingin atau apa yang lu ingin berbuat di dalam luku masa yang ada di dalam 3 tahun yang ada di sini atau sisa kurang lebih 1 tahun. Terus kita bisa menstabilkan dia secara baik, secara umum, dia dengan dia punya orang tua, artinya membawa dia dalam lingkungan orang tua maupun membawa dia dalam lingkungan kelas. Itu biasa, kalau tidak sadar biasa dari dulu kita sudah lakukan ini. Kalau siswa yang salah kita bisa turun ke orang tuanya, kita menanyakan kenapa ini anak ini tidak datang.
alasannya apa, Bapak dan Mama ini selalu bantu kita untuk bisa menopang dia datang di sekolah. Ini yang kita sudah lakukan dari masih kurikulum yang lalu sampai sekarang, kita masih lakukan ini. Gitu. Oke. Kita next. Ini merupakan refleksi atau umpan balik. Masing-masing saya harap laki-laki 2 orang dan perempuan 1 bisa memberikan refleksi dalam setiap kegiatan pembelajaran maupun kegiatan yang sudah benar ini maupun kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah lakukan. Kurang lebih mau ambil dari tahun yang selama mulai dari sini atau mau ambil ketika dalam ini semester berjalan. Kira-kira perasaan Anda hari ini ketika menemukan atau temui pertama siswa, apakah awi masuk pagi-pagi mau itu siswa sudah kepala sakit menjadi pamalas? Nah, karena itu yang sering perasaan seorang guru bisa sering temui seperti itu. Atau apa yang sudah baik dan apa yang perlu dipelajari hingga berlanjut. Oke, mungkin dari yang laki-laki Bapak Nasa, silakan. Oke, mungkin perasaan hari ini yang Bapak alami ketika datang ke sekolah bertemu dengan guru maupun anak murid. Ada mungkin hal-hal yang dari rumah bawa ke sekolah terus murid jadi sesat atau silakan. Baik, pertama perasaan Anda hari ini saat berangkat dari rumah sampai di pintu gerbang, kemudian di kelas tadi dan sekarang di sini. Bisa? Ya. Baik, dari rumah, ya seperti apa yang tahu, semua tanggung jawab Bapak Ibu ada di pundak. Dan itulah yang terjadi seperti ini. Dan kemudian antara anak sekolah, kemudian sampai pintu gerbang dari pagi sekitar 7:30. Kemudian sampai di kelas 10A. Setelah itu kemudian ke sekolah, kemudian mengisi sementara untuk menyapu halaman, kemudian sampai kelas mes yang ketiga 345 di kelas 12 sampai 11B ya. Jadi yang saya temukan di kelas 11B adalah mereka sementara karena jam pertama tidak ada, jadi mereka sementara ya seperti biasa kalau tidak ada guru itu kan bisa ya, situasinya sedikit terang lah begitu. Kemudian menangkap mereka dan saya mulai dengan materi tentang budaya di kelas 11 budaya. Kemudian anak pertemuan. Jadi saya menjelaskan tentang budaya dan sedikit menyinggung tentang yang Pak sampaikan pada hari ini. Dan terima kasih dari paparan materi tadi. Beberapa budaya positif, kemudian di disiplin positif. Kalau namanya budaya positif itu berarti bahwa ada juga budaya negatif. Kalau ada disiplin positif itu berarti bahwa pasti ada disiplin negatif. Ada banyak hal yang kita temui di sekolah kita menyangkut dengan budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sekolah kita. Kadang ada filosofi atau pepatah bilang kalau guru kencing berdiri, siswa kencing berlari. Intinya bahwa kita guru harus memberi teladan. Contoh ceramah saja terlambat misalkan. Budaya ya, atau kebiasaan yang sudah terjadi selama ini kan ya saya lihat adalah kalau siswa yang terlambat disuruh pulang. Kemudian kalau yang guru yang terlambat termasuk saya, ya kita masuk enak-enak saja. Ini sebenarnya kita ubah. Kalau budaya yang seperti itu, kebiasaan seperti itu, nah sebenarnya siapa yang berdiri dan siapa yang berlari sebenarnya budaya itu sebenarnya. Tapi terima kasih sebagai guru penggerak nanti, calon guru penggerak, saya suka kalau bisa ada semacam feedback terhadap kebiasaan yang terjadi seperti ini di sekolah kita. Kalau sebenarnya tadi Pak sudah katakan bahwa antara hukuman dan konsekuensi tadi, kalau siswa disuruh pulang karena terlambat, sebenarnya menenangkan dari seorang guru penggerak bermain. Guru penggerak sekarang sudah 2 orang kemudian ditambah lagi.
Ya. Kira paling tidak ada semacam repeat kembali, gitu. Sehingga paling tidak jangan itu terjadi lah. Itu kasihan. Bapak kan kegiatan apa sih namanya itu kan cepat terganggu karena kebanyakan anak-anak disuruh pulang sebenarnya. Kemudian jadi sama yang baik kegiatan ini materi yang sudah dijelaskan paling tidak hanya berhenti di Randuang ini, tetapi paling tidak antara calon-calon guru penggerak dan sudah menjadi guru penggerak paling tidak memberikan semacam pemahaman kepada kebiasaan yang terjadi sehingga paling tidak biasanya tidak terlalu lama terus menerus terjadi seperti ini. Kemudian yang berikut yang sudah baik ya, kita sekolah kita banyak hal yang sudah kita lakukan, hal positif yang banyak sudah terjadi di sekolah kita. Nah, ya walaupun mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, seperti yang tadi kebiasaan tadi itu. Kemudian menyangkut dengan kebiasaan kita dulu, apalagi sebelum dalam rangka kegiatan 17 ini kan banyak waktu yang kita gerakan untuk kegiatan 17 ini. Paling tidak hal-hal banyak sebenarnya kita sudah lakukan pada ini, tapi karena kegiatan yang kita sudah paling tidak kita bisa pergi kemudian di bulan September ini. Kemudian apa yang perlu dipelajari lebih lanjut? Saya kira bahwa kita menuju materi tadi ya, tentang hal positif, disiplin positif dan budaya positif tadi. Saya kira bahwa hal baik perlu kita lanjutkan dan kebiasaan-kebiasaan terjadi yang selama ini yang perlu kita perbaiki dan kita sama-sama berpikir bersama sehingga kalau tidak atas dasar mungkin semangat pikiran dari teman-teman guru yang bergerak, kita yang perlu bergerak ini kita tinggal menunggu waktu dan simpan tas dan pakaian dan sebagainya. Tapi ada semua yang masih jalan-jalan paling tidak perlu pemikiran pasti bagi kita supaya nanti kita sampai untuk dalam sekolah. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, tadi ada sedikit yang Bapak menanyakan kepada saya mengenai tanggapan mengenai siswa yang terlambat, apa kira-kira sebagai guru penggerak itu seperti apa. Memang ketika kita mengikuti beberapa kegiatan sudah 2 kali dan minggu depan ada kegiatan ketiga ini, memang begini Bapak, karena banyak cerita atau banyak perumpamaan yang diberikan kepada kita sebuah contoh yang memang sangat realitas. Karena kita tidak tahu bahwa ketika anak datang ke sekolah ini sebenarnya dia datang yang hidup atau mempunyai masalah atau mempunyai sebuah tanggung jawab. Misalkan ya, saya bercontoh bahwa ketika mungkin dia terlambat karena ada sudah bangun tepat waktu, tapi ketika bangun pagi dapat mendapatkan sebuah masalah yang menyambut, artinya masalah itu membuat dia harus terlambat. Sedangkan sudah ada persiapan yang sangat matang terhadap sebuah materi yang dia presentasi di depan kelas, misalkan pelajaran matematika yang dia padahal dia sudah mempersiapkan dari malam. Pandangan kami seorang guru penggerak bahwa kami melihat itu bahwa memang siswa punya tanggung jawab untuk datang ke sekolah dan untuk mengikuti KBM, karena ketika dia tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan pasti punya rasa yang sangat mendalam bagi dia, atau rasa penyesalan atau rasa sakit hati kepada dia. Karena kita sebagai guru kita hanya mau menginginkan egonya kita. Yang jadi pertanyaan kemarin juga diangkat juga dalam kelompok kami bahwa mengenai siswa yang terlambat, ada yang bertanya bahwa apakah itu kesepakatan itu bahwa seluruh siswa pulang sudah disepakati dengan orang tua dan murid? Apakah sudah disepakati? Dan apakah itu hanya sebuah peraturan yang dibuat untuk menjerat siswa? Dia hanya sesaat saja, tapi memberikan dampak motivasi kepada siswa itu kayaknya saya rasa tidak seperti begitu. Karena saya yakin bahwa dari yang semua terlambat itu memang mereka punya niat untuk datang ke sekolah, memang ada tanggung jawab atau pekerjaan yang mereka harus selesaikan di sekolah. Karena ketika siswa itu tidak bisa memberikan sebuah hasil di dalam kelas, misalkan ada presentasi yang memang dia siapkan materi dari malam, tapi karena pagi dia bangun karena ada sesuatu masalah, pasti dia merasa kecewa dalam diri dan pasti dia akan tanda, oh ini kayaknya ini saat ditunggu nanti suatu saat. Pasti dia akan merasa sebuah rasa dendam kepada
kepada kita maupun kepada orang yang berada di depan pintu tersebut. Jadi yang kalau lihat dari segi guru penggerak ya, kalau saya melihat bahwa suruh mereka pulang itu juga sebenarnya salah sebenarnya. Karena kita juga sebagai guru banyak yang terlambat. Sebaiknya kita, kalau saya mengambil contoh ini Pak Frit juga ada di sini, kita alumni juga, bukan alumni, dulu di Kencana Sakti. Memang kalau siswa yang terlambat itu kita memberikan hukuman, tapi bukan hukuman yang kita suruh berhormat atau suruh ini berdiri setengah kaki, tidak. Tapi di situ ada sebuah hukuman yang atau sebuah kegiatan yang kita berikan bahwa lu harus siram ini bunga di bagian sini. Satu orang 5 ember. Dan ketemu memberikan bahwa ketika siang apel itu mereka ingat besok tidak boleh datang terlambat. Contoh yang pagi itu yang kalian datang terlambat itu merupakan kegiatan yang merupakan contoh yang salah. Kewajiban kalian datang itu sebelum 7.15 sudah ada sekolah. Tadi pagi itu merupakan sebuah motivasi bagi kalian, itu bagian dari pekerjaan kalian yang harus kerjakan, menjaga lingkungan, menjaga tumbuhan agar bersih. Jadi artinya mereka punya niat, berarti besok mau berusaha supaya tidak boleh terlambat. Seperti begitu. Kalau untuk suruh pulang, saya yakin juga. Mungkin itu juga karena kita banyak di sini guru-guru yang terlambat. Tapi kita artinya mungkin itu baru nanti kita diskusi lagi ke depan seperti apa. Semakin banyak guru penggerakkan, semakin banyak saya minta juga nanti Bapak Gun, Bapak Fri, Bapak Nasa, semua turut andil dalam mengikuti guru penggerak supaya bisa selalu termotivasi dengan baik. Seperti ini. Oke, mungkin ada lagi Bapak Gun, silakan. Waktu dan kesempatan saya beri. Baik, terima kasih atas kesempatan tentang budaya positif. Sangat berterima kasih sekali Pak Nasa, Pak Alfa. Memang benar beberapa kali kami pulangkan karena tahun-tahun kemarin sampai bulan kemarin juga kami pernah membiarkan anak-anak masuk terlambat. Dengan budaya positif kami memberikan motivasi, tetapi apa yang terjadi? Bahkan melebihi batas, mereka datang sampai pada jam 9. Seperti itu. Jadi kami juga membuat aturan bahwa jam 7.30 itu pintu ditutup dan anak-anak akan dikembalikan pulang. Nah, menyangkut pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Alfa bahwa kalau kita melihat anak-anak diberi pulang sedangkan guru masuk, saya kembali lagi menyampaikan kepada Pak Nasar bahwa yang menjadi pertanyaan sih, apakah guru yang izin berdiri, siswa yang izin duduk seperti itu? Artinya bahwa kita sebagai panutan. Nah, kita sebagai panutan ketika kita sudah jam 7.30, ya mungkin kita ada kesibukan, jadi kita tidak datang. Tetapi pada dasarnya kita harus memberikan contoh kepada siswa, kepada anak-anak supaya datang tepat waktu. Mempersoalkan kemarin yang anak-anak di UNBK, tetap bersama kita sudah sepakat jam 7.30 pintu ditutup. Jangan kita berpikir bahwa karena anak-anak ini fokus dengan ANBK, jadi mereka diberikan perlakuan khusus bahwa ya saya datang ujian jam 9, jadi saya datang jam kedua saya jam 8:30 baru saya datang karena saya khusus untuk mengikuti ANBK. Tidak seperti itu. Malah mereka juga yang memberikan contoh karena mereka dipercayakan untuk yang dipilih dari sekian ribu untuk mengikuti kegiatan ANBK, maka mereka sudah persiapkan diri dari rumah. Siswa punya tugas itu mempersiapkan diri dengan baik dan datang ke sekolah. Mereka tidak memikirkan hal kegiatan rumah tangga di dalam rumah, mau cuci piring jam berapa dan membantu orang tua ke sawah dan seterusnya. Itu tugas seorang siswa. Untuk masalah seperti itu, saya pikir bahwa kenapa kami tutup pintu? Ini yang saya harapkan daripada Pak Alfa untuk kita semua, untuk kita mari membenahi diri kita masing-masing, budayakan positif. Untuk itu mencari tahu kenapa anak itu terlambat. Fungsinya adalah masing-masing wali kelas. Kami pulangkan supaya masing wali kelas mengontrol anak-anak walinya bahwa ternyata 3 hari dia datang. Kenapa? Karena terlambat. Orang tua dipanggil dan menanyakan penjelasan kenapa hari ini dia terlambat. Oh ternyata saya jalan kaki.
Maka kami memberikan dispensasi. Kalau seperti di Amalo, kita terlambat, oh si A terlambat, kami sudah tahu security dia ini masalahnya jalan terlambat. Maka harus diperlukan khusus seperti ini karena dia perempuan, dia jalan kaki kalau versi di pulang. Bahkan sebaliknya kalau dia pulang sekolah itu kalau tidak lakukan kasih bebas dia pulang karena dia jalan kaki. Artinya bahwa ada kerjasama. Kemarin juga orang tua sempat komplain, kenapa sampai tidak ada pemberitahuan. Saya sampaikan bahwa ketika bapak punya anak masuk di lembaga ini sudah tanda tangan surat pernyataan bermeteran dan itu sudah jelas mentaati aturan sekolah. Saya juga menanyakan dia, bapak pernah datang terima laporan pendidikan? Tidak pernah. Nah, bagaimana bapak mau tahu dan anak tidak laporan pendidikan sebab tidak tahu? Seperti itu. Jadi bukan cuma kami di bagian kesiswaan, tetapi kami minta dukungan dari bapak ibu guru wali kelas, bahkan kami semua. Dan mungkin bapak wali kurikulum ada, saya mohon supaya mungkin kali berikut untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan masukkanlah bagian penggerak yang sekarang mungkin Pak Alfa dan Pak daripada khusus di depan. Kita akan membiarkan, kita kasih jalan, kita kasih bebas dulu. Kita lihat reaksi, kita punya budaya positif, atau kita bisa uji coba ibu Jenny dengan ibu Selvi. Kalau kita lihat kita punya anak punya karakter Selvi. Sampai sekarang saya pusing memikirkan ini. Ketika apel pagi, kita harus butuh 10-15 menit anak-anak hadir di depan. Sampai sekarang Pak Alfa tidak percaya. Besok Pak Alfa datang dan apel pagi, anak-anak dulu di bawah pohon kita apel. Kita butuh waktu 5-10 menit baru mereka datang. Itu pun sangat sulit, kecuali kita pergi ke kelas dan omongnya sama-sama, kecuali dengan kekerasan sedikit, nada kasar sedikit, baru mereka dengar. Ini yang terjadi sekarang. Jadi masalah ini yang perlu kita sampaikan. Itu saya menyampaikan yang Bapak wali kelas. Dan kita belum mata pelajaran juga. Kalau macam kita ya, kita kadang masuk jarang masuk ke kelas. Tapi fungsi untuk Bapak wali kelas bisa di kelas masing-masing supaya kita sama-sama menjalankan peran masing-masing. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Alfa. Mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Bunis. Kita berikan apresiasi dulu Bapak Bunis. Oke, terima kasih atas penjelasannya atau masukannya. Memang di sini saya bisa ambil kesimpulan dari yang tadi sudah disampaikan bahwa posisi kontrol kita sebagai guru kita harus gunakan sebaik mungkin. Dalam artinya baik itu kita sebagai wali kelas maupun sebagai guru mata pelajaran, sehingga apa yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi. Seperti yang tadi sudah disampaikan, dan kita juga sebagai guru kita harus memberikan contoh yang baik. Kita datang dengan tepat waktu, dan bila mana jikalau ada berbagai macam aturan-aturan yang ada di sini, marilah kita untuk membahas bersama, baik itu dari pihak sekolah maupun pihak orang tua maupun bagian yang lain, lingkungan yang lain. Oke, itu saja. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah turut hadir dalam kegiatan ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua, bagi teman-teman semua, demi kemajuan sekolah kita, Semansa RWL. Oke, nanti kalau saya bilang salam guru penggerak, semuanya salam guru penggerak. Oke, salam guru penggerak, salam guru penggerak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Alfa yang sudah menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Semoga kita semua di sini bisa menerapkan budaya positif di dalam lingkungan sekolah, baik kepada teman-teman guru, bapak kepala sekolah, dan juga terutama kepada murid-murid kita. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, saya minta salah seorang guru untuk memimpin kita di dalam doa. Baik Bapak Ibu, kasih Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menutup serangkaian kegiatan calon guru penggerak kita pada hari ini. Dan baiklah, izinkan saya berdoa menurut ajaran saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa.
Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk hari yang baru hari ini. Masih Tuhan izinkan bagi kami untuk kami menjalaninya. Dan ketika kami masih ada dan hidup, maka ada begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan, dan salah satunya adalah kegiatan saat ini. Bapa di sorga, terima kasih banyak oleh karena cinta kasih-Mu bagi kami, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami pada hari ini, terlebih khusus oleh Bapak kekasih kami, Bapak Alfa, dan hamba-Mu sudah menyampaikan materinya bagi kami, dan secara umum kegiatan hari ini boleh usai dengan baik. Terima kasih Bapak di sorga, sekiranya semua apa yang sudah disampaikan bagi kami, biarlah itu boleh menjadi penguatan positif bagi kami di dalam ketika kami menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa, ini sembahyang kami, karena hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Rita yang sudah membawakan kita dalam doa penutup, dan kegiatan yang paling terakhir adalah foto bersama.